Selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Nah, ini adalah bulan kedua. Di bulan Agustus kita mengikuti pembelajaran secara online. Ya, walaupun demikian kita tetap bersabar. Kapan waktunya Tuhan untuk menghilangkan virus ini sehingga kita kembali datang ke sekolah untuk belajar. Nah, saat ini kita menggunakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pemikiran kita supaya kita boleh datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan terlebih mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, kita menyanyikan lagu Lingkupiku. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita dilindungi dari virus corona supaya kita tetap sehat, baik, dan kita melakukan pembelajaran kita dengan baik. Kita angkat pujian ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Benar Tuhan, ketika hidup kami di dalam lingkupan kasih-Mu, kami di dalam perlindungan-Mu, sehingga kami ada hingga pada saat ini kami ada ya Tuhan, itu semuanya karena berkat dan kasih-Mu. Terima kasih buat perlindungan Tuhan yang masih memahkotai kami, yang masih memagari kami, sehingga kami Tuhan boleh terhindar, terutama Tuhan dari wabah penyakit yang lagi marak, yaitu virus corona. Kami tetap di dalam perlindungan-Mu sehingga kami tetap sehat-sehat ya Tuhan, seisi keluarga kami ya Bapa.
itu semuanya karena perlindungan Tuhan yang selalu menyertai kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu untuk menaikkan pujian syukur kami, ucapan terima kasih kami atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya waktu yang singkat ini Tuhan, kami gunakan untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Masuklah Tuhan di dalam pribadi kami masing-masing, supaya kami Tuhan bersukacita dan kami memperoleh kekuatan baru ketika kami menaikkan pujian kami, bahkan terlebih mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang juga akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan kami dapat merenungkannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh bersukacita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tetap berdoa supaya Tuhan boleh membebaskan kami ya Tuhan, terutama di dalam wabah penyakit virus corona yang lagi marak di bangsa kami, bahkan di dunia ini. Biarlah kiranya semuanya ini cepat berlalu ya Tuhan, supaya kami boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa. Terlebih Tuhan, kami datang belajar kembali ke sekolah, karena kami sudah memiliki kerinduan untuk berkumpul bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan guru-guru kami di sekolah ya Tuhan, supaya kami Tuhan boleh lebih baik lagi belajar bersama-sama ya Tuhan di sekolah. Dan biarlah kiranya semuanya itu Tuhan boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ampunkan kami atas segala dosa kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Amin. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati dan pemikiran kita, ya. Jadi di dalam kehidupan kita, ya, semua sudah Tuhan atur. Bahkan keadaan yang sekarang ini pun Tuhan sudah atur. Tapi percayalah bahwa semuanya itu pasti berjalan dengan baik, karena Tuhan tidak akan pernah merancangkan yang jahat kepada manusia. Oleh karena itu, bahkan masa depan kita pun saya yakin dan percaya itu semuanya baik di hadapan Tuhan. Kita akan pujian semua baik. Apa yang
teman-teman semua, hari ini kita akan kembali melakukan pembelajaran online, tetapi sebelumnya mari kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu ya. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan sebelum memulai pembelajaran online kami. Tuhan, biarlah kesempatan ini menjadi satu waktu bagi kami untuk belajar melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami sebagai seorang manusia. Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang memberikan kami fokus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu keserakahan. Keserakahan ini sangat dekat dengan dunia kalian sebagai anak muda, anak remaja. Mungkin kalian tidak serakah soal kekayaan, mungkin kalian tidak serakah soal jabatan, mungkin kalian juga tidak serakah soal kuasa. Tetapi banyak anak remaja zaman sekarang, mereka bersifat serakah terhadap hal-hal seperti perhatian, cinta, kebahagiaan. Banyak sekali anak remaja yang serakah di situ. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar apa itu keserakahan dan kenapa saya tidak boleh memiliki sifat serakah yang demikian. Nah, teman-teman, saya ingin menceritakan sebuah kisah sebelum kita masuk ke dalam khotbah saya hari ini. Nah, kisahnya ini adalah tentang seorang pemancing dan seorang pengusaha. Nah, pemancing ini bisa disebut juga nelayan. Pada suatu hari, seorang nelayan sedang bersantai di tepi pantai sambil menghitung hasil tangkapannya hari ini. Dia punya hasil tangkapan 5 ekor ikan dan dia sudah memasang api untuk membakar 1 ikan untuk dia makan hari itu. Nah, ketika dia sedang bersantai membakar ikan, tiba-tiba seorang pengusaha datang. Dia bilang kayak gini, pengusaha itu datang, menghampiri nelayan tersebut, lalu dia lihat jamnya. Wah, masih jam 11 siang. Dasar kamu nelayan yang malas, katanya. Pengusaha tersebut melanjutkan perkataannya, dia bilang gini, kamu ini nelayan yang malas, masih jam 11 kamu udah bersantai di pinggir pantai membakar ikan, makan ikan. Coba kalau kamu masih melaut di sana, pasti kamu bisa dapat banyak sekali ikan. Lalu nelayan ini menjawab pengusaha tersebut, saya dapat banyak ikan untuk apa? Ikan yang saya dapat hari ini cukup untuk saya, kata si nelayan tersebut ke pengusaha tersebut. Lalu pengusaha tersebut bilang kayak gini, kamu ini ya, coba bayangkan kalau kamu dapat banyak ikan, kamu bisa beli perahu baru, kamu bisa perbaiki jaringmu tuh yang sudah usang, kamu juga bisa membeli baju baru, dan kamu juga bisa membeli topi baru untuk memancing. Bahkan kamu juga bisa beli kacamata, kamu bisa beli tabir surya, kamu bisa beli semua hal yang kamu inginkan kalau kamu dapat banyak ikan, karena kamu akan dapat lebih banyak untung. Lalu nelayan itu menjawab, lalu apalagi yang saya bisa lakukan dengan keuntungan yang banyak itu? Lalu pengusaha ini menjawab, kamu bisa bersantai-santai, kamu bisa menikmati waktumu, kamu bisa membayar orang untuk mencari ikan, lalu kamu menjualnya ke pasar, dan kamu bisa bersenang-senang, kamu bisa bersantai-santai. Lalu nelayan ini menjawab, saya tidak perlu punya banyak uang dan tidak perlu punya banyak ikan untuk bersantai. Sekarang, bukankah kamu sedang melihat saya bersantai? Kata nelayan tersebut ke pengusaha tersebut. Nah, jadi teman-teman, coba kamu bayangkan. Nelayan tersebut mengatakan, saya bisa bersantai, saya bisa menikmati hidup saya, meskipun saya tidak punya banyak uang, meskipun saya hari ini hanya mendapatkan 5 ekor ikan, dan saya makan 1, saya masih punya 4, ini cukup untuk hari ini cukup untuk saya hari ini, dan sekarang saya bersantai menikmati hidup saya. Nah teman-teman, orang yang serakah itu tidak bisa bersantai di dalam hidupnya. Kenapa dia nggak bisa bersantai dalam hidupnya? Karena dia selalu ingin memiliki banyak, memiliki lebih. Contoh misalnya, kamu ingin memiliki banyak sekali uang, bisa nggak kamu bersantai? Orang yang betul-betul berambisi ingin memiliki banyak sekali uang, dia akan memakai setiap detik hidupnya untuk kerja.
Tidak ada waktu untuk beristirahat, tidak ada waktu untuk bersantai. Nah, sekarang gimana dengan anak muda yang serakah akan perhatian? Nah, coba kamu bayangkan. Berarti dia akan menggunakan setiap detik hidupnya untuk mencari yang namanya perhatian. Kalau tidak diperhatikan, dia akan merasa galau. Kalau tidak diperhatikan, dia akan merasa putus asa. Kalau tidak diperhatikan, dia akan merasa tidak berharga dirinya karena tidak mendapatkan perhatian. Kalau di media sosial, orang-orang yang serakah akan perhatian ini gimana? Contoh misalnya dia selalu mengupdate story kehidupannya. Dari 16 jam hidupnya dia update semua jadi IG story. Lalu dia mengharapkan orang memuji, orang memberikan komentar positif. Dia mengharapkan orang menyukai apa yang dia taruh di IG story. Tetapi coba bayangkan, dia sudah upload gitu ya sampai bentuk IG story-nya itu titik seperti itu, tapi tidak ada yang komen, tidak ada yang memberikan like, tidak ada respon positif. Nah, orang yang serakah akan pengakuan, dia akan mulai galau, dia akan mulai dilema, dia mulai akan putus asa. Bahkan dia akan mulai merasa insecure, dia akan merasa tidak percaya diri karena tidak ada yang menyukai apa yang dia posting, tidak ada yang memberikan komentar positif terhadap apa yang dia posting. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang serakah terhadap pengakuan, perhatian, dan orang yang serakah soal cinta. Ini juga banyak sekali menjadi problem anak remaja zaman sekarang. Kenapa anak remaja ya banyak sekali yang mudah banget pacaran? Contohnya ya, tidak pernah ketemu, baru chatting-chattingan di Facebook atau DM-DM-an di Instagram, tidak pernah ketemu ya, sekalipun belum pernah ketemu, tapi tiba-tiba bisa jadian, bisa pacaran. Kenapa ada anak-anak yang seperti ini? Mungkin karena dia serakah di dalam cinta. Dia selalu ingin dicintai, dia selalu pengen punya pacar supaya bisa ada yang sayang dia. Dia selalu pengen mendapatkan kasih sayang. Nah, teman-teman, ini adalah hal yang berbahaya karena apa? Ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan itu, kasih sayang, perhatian, pengakuan, kira-kira apa yang terjadi dalam hidupmu? Tentu kamu akan mulai merasa, aduh, saya ini memang tidak berharga, saya ini memang gak ada gunanya, saya ini memang hidupnya gak ada gunanya karena gak ada orang yang mengakui kehebatan saya, gak ada orang yang sayang sama saya, gak ada orang yang perhatian sama saya, udahlah mendingan saya mati aja. Nah, teman-teman, keserakahan ini sangat amat dekat dengan kehidupan kita anak-anak remaja. Kalau kamu mulai merasa pengen selalu diperhatikan, pengen selalu dicintai, pengen selalu disayang, dan itu saja tujuanmu yang selalu ada di dalam otakmu, berarti mungkin bisa jadi kamu sedang serakah di dalam hal itu. Hari ini kita akan belajar dari Lukas 12 ayat 15. Dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan tersebut. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita yang pertama, berjaga-jagalah. Artinya apa? Jaga dirimu, jangan sampai kamu jatuh di dalam keserakahan. Banyak orang di luar sana serakah soal uang, serakah soal jabatan, serakah soal kekuasaan. Kamu hari ini serakah soal apa? Mungkin ada yang serakah soal makanan, ya. Ada yang berpikir, aduh nih di YouTube banyak banget nih channel tentang mukbang makan banyak. Lalu di situ jiwa serakahmu itu mulai dilatih. Saya juga mau coba makan banyak. Saya juga mau coba memasukkan makanan sebanyak-banyaknya ke dalam perut saya. Di situ kita mulai dilatih secara tidak sadar untuk serakah. Apa yang hari ini ada di meja kita tidak cukup karena kita melihat orang mukbang makan yang enak-enak, ya. Ada nggak orang mukbang makannya gitu nasi sama ikan asin gitu? Pasti jarang gitu ya. Mungkin ada tapi jarang gitu. Orang kalau mukbang pasti makannya yang enak-enak, yang bikin kita itu kepengen. Nah, ini memancing jiwa serakahmu untuk muncul. Jadi perhatikan baik-baik apa yang kamu tonton hari ini, apa yang kamu lihat hari ini, itu membangkitkan sesuatu di dalam dirimu secara kamu tidak sadar. Nah,
Jadi ketika firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah, jagalah dirimu dari segala keserakahan, ya. Kalau kamu mulai merasa dirimu serakah, cirinya itu apa sih? Orang serakah itu yang pertama, dia tidak pernah puas dengan hidupnya. Dia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Dia selalu merasa ingin lagi, lebih, dan dia biasanya tidak senang jika ada orang yang lebih dari dia. Ini adalah ciri orang yang serakah, karena dia mau dia yang paling banyak, orang lain jangan. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita harus waspada terhadap keserakahan? Karena kamu dan saya bisa menjadi orang yang serakah. Jadi itu kita harus hati-hati di situ ya. Nah, keserakahan ini juga masuk dalam 7 dosa maut. Nah, jadi kalau kamu punya sifat serakah, kamu pengen lagi, dan kamu terus-menerus mencari, terus kamu mengambil, tidak pernah mau memberi, kamu sedang menjadi orang yang serakah. Hati-hati, ini masuk ke dalam 7 dosa maut. Kenapa disebut 7 dosa maut? Karena keserakahan itu membuat kamu bisa melakukan kejahatan lainnya. Contoh sekarang, di Indonesia banyak kasus korupsi. Kenapa orang bisa korupsi? Salah satunya karena dia serakah. Dia ingin memiliki lebih banyak lagi, padahal dia sudah punya banyak, tapi dia pengen lebih banyak lagi. Akhirnya dia menjadi serakah dan dia melakukan tindakan korupsi. Nah, dari keserakahan yang ada di dalam dirinya, lahir sebuah tindakan kejahatan, yaitu korupsi. Ada nggak orang yang karena serakah terus dia bisa membunuh? Ada. Nah teman-teman, banyak banget kejahatan yang bisa lahir dari sifat serakah manusia. Ada orang yang karena serakah dia bisa membunuh, ada orang yang karena serakah dia bisa menindas, ada orang yang karena serakah dia bisa menganiaya. Contoh kecilnya gini, kamu serakah akan perhatian. Lalu ada satu guru yang masuk ke dalam kelasmu. Nah, karena kamu adalah orang yang pengen selalu diperhatikan, saya aja yang diperhatikan, orang lain tidak boleh. Maka ketika kamu melihat gurumu memperhatikan anak lain, di situ akan muncul rasa kecemburuan, di situ akan muncul rasa iri. Dan ketika kamu cemburu, iri, apa yang akan kamu lakukan? Bisa jadi kamu akan mulai membicarakan orang ini di belakang. Bisa jadi kamu akan mulai menyebarkan fitnah tentang dia di belakang. Bisa jadi kamu akan bilang ke gurunya, Bu, dia itu sebenarnya nggak baik loh. Bu, masa dia udah pacaran loh. Biar gurunya tidak lagi sayang sama anak ini. Itu yang bisa kamu lakukan karena ada keserakahan di dalam dirimu. Kamu pengen semuanya itu pusatnya di kamu. Orang serakah itu dia hanya mencintai dirinya, tidak mencintai orang lain. Maka kalau orang serakah soal cinta, dia tidak bisa mencintai orang lain sebetulnya. Dia hanya ingin orang lain mencintai dia. Ya, perhatikan ini baik-baik. Dan kenapa serakah juga masuk dalam 7 dosa maut? Karena sifatnya sangat merusak. Satu, dia merusak relasi dengan Tuhan. Karena kenapa merusak relasi dengan Tuhan? Karena orang kalau serakah dia tidak akan mikirin Tuhan, dia hanya mikirin dirinya sendiri. Nah, kamu sekarang kalau lagi mikirin dirimu sendiri terus, jangan-jangan kamu lagi punya sifat serakah. Karena kamu hanya menganggap dirimu yang paling penting. Orang lain dan Tuhan, orang tuamu pun bahkan gak penting. Nah, sekarang dia juga tidak hanya merusak relasi dengan Tuhan, tetapi serakah juga bisa merusak relasi dengan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, jadi kita mau belajar apa itu serakah. Serakah itu kekuatan besar yang berasal dari keegoisan dalam menginginkan sesuatu. Perhatikan kata yang saya beri tanda merah ya. Kekuatan besar. Ini bukan hal yang kecil ada di dalam diri kamu. Bukan kekuatan yang lemah, tetapi keserakahan ini kekuatan yang besar ada di dalam diri setiap manusia. Artinya apa? Mungkin sekarang kamu belum memiliki sifat serakah yang besar, tetapi suatu saat nanti jika ada pemicunya, sifat serakah di dalam dirimu ini bisa bangkit dan ini merupakan menjadi kekuatan yang besar yang sesungguhnya sulit untuk dikendalikan. Maka dari itu kita harus waspada. Dikatakan Alkitab tadi berjaga-jagalah dan waspadalah, karena serakah ini adalah kekuatan yang sangat besar yang merusak yang ada di dalam diri manusia. Maka supaya keserakahan ini tidak bangkit,
di dalam diri kita, tidak membara di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita lihat di belakangnya. Lalu keserakahan juga itu berpusat dari keegoisan. Keegoisan artinya cinta pada diri sendiri. I love me more than anyone else, ya. I take, I do not give. Ini orang yang serakah, dia hanya mau mengambil, dia tidak mau memberi, ya. Lalu sesuatu hal. Nah, kekuatan besar yang berasal dari keegoisan dalam menginginkan sesuatu hal. Perhatikan, manusia bisa menginginkan segala hal yang ada di dalam hidup ini, termasuk cinta, perhatian, kasih sayang, like, followers. Kita bisa menginginkan segala hal dan kita bisa menjadi serakah di dalam hal itu. Kenapa sekarang yang jual followers bisa laku? Ya karena orang tuh merasa kalau followersnya paling banyak, dia paling hebat. Maka orang mau followersnya kalau bisa 1 juta rakyat Indonesia nge-follow dia. Ini membangkitkan sifat serakah. Karena apa? Kalau followers banyak, harga diri saya naik. Kalau followers saya banyak, saya orang yang paling terkenal sepertinya di sini, ya. Nah, jadi perhatikan kalau kita ini bisa serakah di dalam segala hal, ya. Maka dari itu kita harus berhati-hati, ya. Ada yang serakah soal uang, ada yang serakah soal makanan, ada yang serakah soal perhatian, bahkan juga ada yang serakah soal pengakuan, pelayanan, juga kebahagiaan. Ada orang-orang yang serakah di dalam hal-hal ini, ya. Nah, greed atau keserakahan ini bertentangan dengan nilai kekristenan. Karena apa? Nilai kekristenan itu mengajarkan prinsip hidup cukup. Prinsip hidup cukup artinya apa yang ada hari ini untukmu itu cukup. Lalu juga kekristenan mengajarkan prinsip garam dan terang dunia. Artinya apa? Kalau kamu menjadi garam dan terang dunia, kamu harus menjadi berkat bagi orang lain, ya. Lalu di dalam kekristenan juga mengajarkan satu ajaran, yaitu kasihi sesamamu manusia. Nah, kalau kamu memiliki sifat serakah, bisa nggak kamu mengasihi sesamamu? Tentu akan menjadi sulit, ya. Jadi perhatikan baik-baik, ada 3 hal yang bisa kamu biasakan untuk melatih supaya dirimu itu tidak menjadi orang yang serakah. Yang pertama adalah biasakan diri untuk bersyukur atas apa yang kamu punya hari ini. Yang kedua adalah biasakan diri untuk berani memberi kepada sesama. Banyak orang hari ini takut untuk memberi karena katanya takut saya nanti kurang kalau saya memberi. Padahal firman Tuhan menjamin kalau kamu rajin memberi, kamu tidak akan kekurangan. Nah, lalu yang ketiga adalah biasakan diri untuk terus melihat ke bawah, ya. Jangan hanya kamu melihat ke atas terus. Ada orang yang lebih kaya dari saya, ada orang yang lebih cantik daripada saya, ada orang yang diakui daripada saya, ada orang yang lebih diperhatikan daripada saya. Jangan kamu hanya berpikir orang-orang yang di atas kamu. Coba pikirkan, ada orang-orang yang di bawah kamu. Followersmu hari ini cuma 100, ada yang followersnya 50. Followersmu hari ini cuma 200, ada yang followersnya cuma 100. Jadi perhatikan baik-baik dan bersyukur atas apa yang kamu miliki hari ini, ya. Itu aja yang kita dapat pelajari hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika hari ini kami boleh belajar tentang keserakahan. Biarlah keserakahan ini tidak ada di dalam diri kami dan kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang baik di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.